Wah, banyak banget nih tugas. Gak berhenti-berhenti. Banyak banget lagi datanya. Apa? Ya, selamat siang. Halo Mbak, saya ada tugas tambahan. Tugas tambahan? Tapi Pak, mohon maaf. Untuk hari ini jadwal saya penuh, Pak. Penting, tenggatnya jam 5 ya. Tugasnya deadline-nya jam 5 ya? Gitu ya Pak. Baik Pak, akan saya usahakan Pak. Ya, baik. Wah, hari ini kan jadwalnya full banget. Emang bisa ya? Harus telepon lagi. Ya, selamat siang Pak. Tugas tambahan lagi? Halo semuanya. Nah, gimana? Udah pada nonton kan video tadi di awal? Udah kerasa belum? Stresnya, keselnya, capeknya. Pasti kerasa banget dong. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi berikutnya, saya mau nanya nih. Kalian pernah nggak sih ngerjain tugas, tapi tugas ini nggak selesai-selesai? Atau enggak, kalian ngerjain tugas tuh asal beres aja karena tuntutan deadline, kalian nggak meriksa lagi nih benar apa enggak, pokoknya asal beres deh. Kalau kalian pernah ngerasain itu, ya kalian lagi ada di fase excessive workload. Nah, apa sih itu? Apa itu excessive workload? Bahaya nggak sih? Bersama saya, Auliana Zanur Rahmah dari Universitas Yogyakarta Fakultas Farmasi, saya akan berdiskusi bersama kalian dalam beberapa menit ke depan mengenai excessive workload. Apa itu excessive workload? Excessive workload adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak pekerjaan ataupun mereka yang mengerjakan sesuatu di luar kapasitas mereka, baik dari segi waktu ataupun kemampuan mereka untuk mengerjakan tugas tersebut. Loh, emangnya sebahaya itu ya? Apa sih dampaknya? Bahaya. Dan dampaknya kalian bisa burn out, stres, dan work-life imbalance. Masih gak percaya? Nih, kita berkaca sama negara yang maju deh. Ada negara Jepang. Tahu dong sama negara Jepang? Iya, negara yang isinya orang-orang gila. Orang-orang gila kerja semua di sana. Workaholic semua. Kalau kalian pernah nonton Jerome Pauline, di sana dia pernah bilang, udah biasa nih lihat orang-orang tiduran di jalanan, di stasiun. Karena mereka capek. Karena di Jepang, waktu kerja mereka itu hampir 24 jam per harinya. Ya gimana nggak capek? Sampai di sana tuh ada satu fenomena namanya karoshi. Apa itu karoshi? Karoshi adalah suatu fenomena untuk menyebut kematian seseorang karena apa? Karena beban kerja yang berlebih. Coba kalian bayangin, sebuah beban kerja ini ternyata bisa menyebabkan kematian. Dilansir dari CHUBB atau CHUB, mereka mengatakan bahwa tahun 2015 terdapat 1.400 orang di Jepang meninggal dunia karena karoshi. Di Indonesia sendiri, lamanya kita bekerja itu telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kita hanya perlu bekerja 40 jam per minggunya. Tapi kenyataannya masih banyak loh di antara kita yang bekerja lebih dari itu. Padahal kita juga masih perlu loh yang namanya healing, break time, itu masih perlu. Karena kita masih manusia. Kita bukan Ultraman, kita bukan Superman, kita bukan superhero. Kita masih butuh yang namanya healing. Di sini saya juga mau berbagi tips buat teman-teman semuanya agar kita terhindar dari yang namanya burnout dan juga menghindari excessive workload. Saya punya 3 tips. Yang pertama itu adalah prioritas. Kita harus tahu skala prioritas kita, skala prioritas kerja kita. Mana nih pekerjaan yang harus dilakuin sekarang dan bisa dilakuin nantinya. Kenapa sih kita harus tahu skala prioritas? Karena dengan tahu skala prioritas kita bisa memanajemen
waktu kita lebih baik. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah batasi kerja kalian atau batasi waktu kerja kalian. Kenapa harus dibatasi? Ya batasi. Ini sama aja nih, kalian nonton drakor dari pagi ketemu pagi lagi. Beres sih drama Koreanya, tapi tubuh kalian gak beres. Kalian rasa capek, mata kalian jadi mata panda. Itu juga pekerjaan. Beres sih pekerjaan kalau kalian kerjain semuanya di hari itu juga. Tapi ya kalian jadi stres, jadi capek, jadi sakit. Ya kan gak lucu kalau misalnya uang gaji kalian dipakai buat berobat, bukannya buat main. Karena teman-teman, kita masih perlu loh sama yang namanya istirahat. Gak apa-apa, buat istirahat sebentar itu gak apa-apa. Nah, tips yang ketiga itu apa? Yang ketiga, minta bantuan sama teknologi. Kenapa sih minta bantuan sama teknologi? Di zaman sekarang tuh udah canggih-canggih banget. Sekarang tuh ada yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Gak apa-apa kok buat minta bantuan sama AI. AI itu membantu kita. AI itu ada untuk membantu kita. Misalnya ada pekerjaan yang seharusnya dikerjakan itu sehari atau seminggu atau berbulan-bulan. Tapi dengan AI, pekerjaan tersebut bisa selesai dengan udah beres. Itu bisa banget mempersingkat waktu kita, dan dengan itu kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita yang lainnya. Hal tersebut bisa menjadikan waktu kita lebih efisien lagi. Coba deh teman-teman pikirin sekarang, kalau misalnya kita menerapkan 3 tips tadi itu sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita, kayaknya kita bisa deh terhindar dari yang namanya burnout. Kayaknya kita bisa deh mengurangi yang namanya excessive workload dan mengelolanya dengan baik. Nah, jangan lupa ya teman-teman, 3 tips tadi. Prioritas, batasi waktu kerja kalian, sama jangan lupa yang namanya minta bantuan ke AI. Iya, minta bantuan sama teknologi. Kayaknya kita bisa deh kalau mengelola waktu dengan baik dan mengerjakannya dengan baik, kita bisa menghadapi si kerjaan yang membandel itu. Saya Auliana Janur Rahma, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa semuanya.